Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Maritime Corner Podcast untuk mendiskusikan isu kelautan, perikanan, dan kemaritiman. Kali ini topik kita membahas urgensi untuk memberikan perlindungan terhadap sebuah profesi yang sangat berbahaya, yang kondisinya tidak baik-baik saja saat ini. Apalagi kalau bukan nelayan. Nelayan adalah sebuah profesi yang sangat terhormat, sangat mulia, dan juga sangat bermanfaat bagi umat manusia. Karena nelayan mencari ikan di laut, kemudian memberikan suplai protein, gizi kepada umat manusia, sehingga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam tubuh manusia tersebut. Dan ikan relatif lebih murah harganya dibandingkan misalnya dengan eh, lauk pauk lain atau daging atau berbagai macam opsi lainnya, sehingga ikan ini menjadi salah satu legenda utama yang dihidup di masalah khususnya di kawasan-kawasan pesisir dan pulau di seluruh dunia. Akan tetapi profesi ini itu juga tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ternyata profesi ini menghadapi tantangan luar biasa yang perlu mendapatkan proteksi. Karakteristik profesi ini itu berbeda dengan profesi yang ada di darat. Seperti yang selama ini kita kenal, ada karyawan, ada guru, ada dosen, ada ASN, kemudian ada kontraktor, konstruksi, buruh, pekerja pabrik, segala macam. Itu jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh para nelayan-nelayan kita. Tantangannya sangat jauh berbeda dan mereka itu menghadapi ketidakpastian yang begitu tinggi. Jadi di satu sisi mereka adalah petarung atau bahkan pahlawan pangan, di sisi lain mereka menghadapi situasi tantangan yang tidak mudah. Apa saja tantangan yang real yang mereka hadapi selama ini? Yang pertama adalah tantangan cuaca dan juga perubahan iklim tentu saja. Kondisi cuaca, ombak, pasang surut yang begitu dinamis, itu ternyata sangat berpengaruh langsung terhadap kehidupan nelayan. Apalagi misalnya kondisi-kondisi di Indonesia itu yang mengalami dua musim dengan ombak yang berbeda, dengan karakteristik yang berbeda, itu menyebabkan nelayan-nelayan di Indonesia itu rata-rata hanya bisa melaut 8 sampai 9 bulan. Sisanya mereka harus istirahat karena cuacanya bisa semakin buruk dan itu bisa menyebabkan korban jiwa. Kalau mereka paksakan melaut meskipun ada kondisi gelombang atau cuaca yang tidak baik, resikonya adalah kadang-kadang nyawa. Sehingga hambatan cuaca ini adalah salah satu masalah yang paling besar mereka hadapi. Juga dampak dari perubahan iklim misalnya. Yang kedua adalah bahan bakar minyak, BBM. 45 sampai 70% dari biaya operasional bagi nelayan itu ternyata adalah BBM, bahan bakar minyaknya. Jadi kalau mereka tidak punya bahan bakar, mereka sulit untuk melaut. Sehingga naik turunnya harga BBM yang ada di dunia maupun di Indonesia, kalau misalnya diberikan di harga Indonesia, ini berdampak langsung terhadap produktivitas mereka, keuntungan mereka, kehidupan mereka. Nah, apa yang terjadi di Indonesia? Jumlah pasokan untuk BBM kepada mereka kadang-kadang terbatas. Juga harganya. Jadi ada dua hal. Harga dan ketersediaannya selalu menjadi persoalan. Meskipun pemerintah telah mendorong adanya subsidi BBM sejak beberapa tahun yang lalu, akan tetapi subsidi ini tidak jarang sekali tepat sasaran. Bahkan hasil temuan teman-teman sahabat KNTI ini menggambarkan bahwa 82% nelayan kecil sulit mengakses BBM ini, apalagi mendapatkan harga yang relatif lebih rendah dari yang diharapkan. Yang banyak mendapatkan justru kalangan-kalangan yang berada. Dan kalau kita misalnya ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia, pesisir apalagi yang remote, harga BBM juga ini sangat tinggi. Jadi ini tantangan kedua yang dihadapi. Yang ketiga, mereka menghadapi juga tantangan terhadap akses, lemahnya akses. Akses terhadap infrastruktur, fasilitas, ini sangat terbatas. Jadi sudah bukan rahasia bahwa eh, ikan itu adalah produk yang mudah rusak. Dan ketika dia rusak, itu harga, begitu kualitasnya menurun, harganya otomatis turun. Sehingga meskipun misalnya harga semula tinggi, misalnya tangkapan nelayan besar, tapi ketika kualitasnya turun, itu otomatis harganya jauh berguguran dan jauh menjadi sangat sangat rendah. Kenapa? Karena sistem rantai dingin, sistem logistik untuk ikan ini belum rapi. Padahal ikan sangat bergantung terhadap
es, pasokan misalnya suhu dingin, cold storage, transportasi dan distribusi yang standar, sehingga kalau hal-hal ini tidak dilengkapi dengan baik, otomatis harga ikan itu akan menjadi drop sangat sangat jauh. Dan ini masalah terbesar di Indonesia juga, sistem logistik dan sistem rantai dingin yang belum rapi. Umumnya ikan-ikan kita, sumber daya ikan kita ada di timur, sementara infrastruktur fasilitas kita tersedianya justru di barat atau di sekitar Jawa. PR besar lagi yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya nelayan. Kemudian akses ke berbagai fasilitas juga. Ini sulit sekali dihadapi oleh nelayan. Salah satu misalnya akses ke perbankan dan lembaga pembiayaan. Kalau kita memiliki misalnya aset bergerak, rumah, tanah, mobil, apapun, itu biasanya pihak perbankan dan pembiayaan itu dengan mudah mengakomodir. Dengan mudah mereka bisa menerima itu untuk memberikan pembiayaan kepada kita dengan agunan tersebut. Akan tetapi, kalau kita adalah nelayan, meskipun harga kapalnya kadang-kadang lebih besar, sangat signifikan dibandingkan motor mobil tadi, itu cenderung justru perbankan atau lembaga pembiayaan tidak berani memberikan. Kenapa? Karena mereka menganggap itu adalah pekerjaan yang berisiko dengan tanggung jawab risiko tinggi, sehingga pihak pembiayaan perbankan itu juga agak menjauh dari dunia perikanan. Tidak heran kalau kita lihat di realita di lapangan, kadang-kadang nelayan terpaksa harus mengakses utang kepada penggawa atau misalnya ke berbagai pihak atau masyarakat sekitarnya dengan bunga yang sangat tinggi, di mana rentenir-rentenir memberikan bunga yang sangat tinggi dan juga banyak klausul-klausul yang sangat memberatkan mereka. Kalau kita cek di berbagai wilayah di Indonesia, banyak sekali nelayan-nelayan kecil yang sudah berutang banyak sekali kepada para penggawa, para pemilik, para pemodal, sehingga mereka sulit untuk bergerak atau menumbuhkan atau lebih sejahtera. Ini antara lain persoalan yang dihadapi. Di samping itu, salah satu masalah yang juga menjadi persoalan mereka, ini adalah tidak adanya asuransi. Asuransi untuk nelayan itu tidak ada. Dulu pernah ada skema asuransi diberikan, tapi sekarang itu sudah berkurang menyurut, mereka disuruh melakukan asuransi sendiri. Padahal asuransi ini cukup penting bagi nelayan, karena dengan mereka bertarung di laut, mereka menangkap ikan di laut dengan ombak, gelombang, badai, itu risikonya sangat besar. Berbagai organisasi internasional sudah pernah menggambarkan bahwa pekerjaan di laut itu, atau perikanan itu adalah 3D. Dirty, difficult, kemudian dangerous. Jadi dia kotor, kemudian sulit, dan juga sangat berbahaya. Jadi mata pencaharian ini adalah salah satu mata pencarian yang paling berbahaya di muka bumi. Sehingga ketika kita berbicara tentang proteksi menjadi sangat relevan. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya di Indonesia ini ada sekitar 3 juta nelayan, ini mungkin angka definitifnya bisa didiskusikan ke teman-teman di kementerian nantinya. 3 juta nelayan ini harusnya bisa diproteksi sekaligus, karena tidak kurang dari 95% dari nelayan di Indonesia itu adalah nelayan kecil. Nelayan kecil itu ada di bawah 10 gross ton. Ini semuanya harusnya bisa diproteksi. Kalau pemerintah misalnya ingin memproteksi 3 juta nelayan ini, mengasuransikan mereka, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan misalnya cacat, sakit, segala macam, itu biayanya sebenarnya tidak terlalu besar. Kalau kita hitung misalnya satu polis asuransi itu sekitar 200.000 per polis per orang per tahun, dengan 3 juta itu praktis hanya dibutuhkan sekitar 600 miliar per tahun untuk memproteksi seluruh nelayan di Indonesia. Ini tentu saja bisa menunjukkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah kalau bersinergi untuk inisiatif ini, itu bisa memberikan langkah protektif yang paling dibutuhkan oleh masyarakat nelayan, sehingga kalau terjadi misalnya kematian, cacat, sakit, atau apa yang mengganggu kehidupan ekonomi di keluarga, ini ada alternatif pembiayaan yang bisa membantu mereka. Inisiatif ini sangat diperlukan dan dulu pernah beberapa tahun lalu sudah pernah diinisiasi dan dampaknya di masyarakat cukup signifikan, namun jumlahnya belum mencakup seluruh nelayan. Saya kira inisiatif ini bisa didorong sehingga 3 juta nelayan tersebut bisa diasuransikan dengan skema ini, sekaligus menunjukkan bahwa kepedulian pemerintah ini sangat besar terhadap nelayan kita. Dan ini sesuai dengan mandat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan nelayan, petambak, dan pembudidaya.
Saya kira banyak lagi hal yang bisa dilakukan untuk mendorong perbaikan nasib nelayan, tapi kalau kita mulai dengan memberikan proteksi, perlindungan, jiwa, kecelakaan, cacat, segala macam kepada nelayan seluruh Indonesia sekaligus, ini akan menjadi satu terobosan paling strategis bagi negara bahwa kita tidak mengabaikan nasib pahlawan pangan di Indonesia. Ini juga wujud kepedulian yang luar biasa bagi seluruh pihak bahwa ini langkah untuk menuju negara maritim. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kali ini. Perlindungan terhadap nelayan kecil ini sangat penting. Profesi mereka sangat berbahaya sehingga perlu turun tangan pemerintah, perlu kepedulian pemerintah, dan ini wujudnya harus bisa lebih signifikan. Saya kira dari sisi proses dimungkinkan dengan adanya asuransi, dan asuransi dengan skala yang tidak mahal pun, ini ternyata sudah bisa memproteksi seluruh nelayan di Indonesia. Dari sisi penganggaran, berbagai skema, pemerintah pusat dan daerah maupun berbagai pihak bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan ini. Tapi jangan sampai berbagai tantangan yang dihadapi itu menyebabkan kita menarik diri dari upaya tanggung jawab untuk memproteksi nelayan. Demikian, kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Salam kelautan.